Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, hari ini materi terakhir ya. Jadi saya sudah lihat, ternyata kita sudah pertemuan ketujuh. Jadi satu kali kuis kemarin, jadi hari ini sudah pertemuan ketujuh. Jadi pekan depan, insya Allah kita kuis yang kedua. Pekan depan itu hari Kamis, masih ada pelatihan, jadi kalau bisa saya minta kuisnya di hari Rabu. Atau mau tetap hari Kamis sih, tidak masalah sih, cuma takutnya pas jam mengajar ini jam 3, jam setengah 4 ini saya apa sih, pelatihan saya kan ada ujiannya juga, takutnya saya juga ujian. Jadi kalau bisa saya minta tolong untuk hari pekan depan, jadwal yang hari Kamis untuk kuis yang kedua kita pindahkan ke hari Rabu. Karena kebetulan saya kan hari Rabu tuh kita libur kan semestinya ya, tanggal merah kan pilkada ya. Hari apa ya pilkadanya Kak? Hari Rabu kan? Jadi mestinya tidak ada kuliah di hari Rabu itu karena libur pilkada. Jadi saya juga tidak ada pelatihan di hari Rabu karena kami libur karena ada pilkada. Jadi terserah mau jam berapa saja kalian mau hari Rabu, mau pagi, siang, sore terserah. Untuk jaga-jaga, siapa tahu hari Kamis saya tidak bisa kasih ujian karena saya juga ujian di pelatihan hari Kamis itu. Oke ya, jadi materinya setelah kuis yang pertama kemarin berarti setelah foto kimia. Itu artinya ketika katalisis enzim, kemudian polimerisasi, dan materi hari ini. Nah, materi hari ini sebenarnya adalah kinetika adsorpsi ya. Cuma saya bukan review ya, mungkin waktu diajarkan kimia fisik 1, mungkin tidak sampai kimia fisik 1 ya, mungkin tidak sampai di sini. Reaksi irreversibel dalam larutan. Salah satunya adalah adsorpsi. Kan adsorpsi, kemudian apa lagi tuh, saya lupa, saya jarang sekali mengajar ini. Harusnya tadi sedimentasi ya, saya lupa karena saya jarang sekali mengajar setelah UTS. Tapi kalau misalnya tidak sempat diberikan oleh Pak Wijaya, maka nanti akan kita review kembali. Kalaupun diberikan waktu itu mungkin cuma sedikit, ini review kembali mengenai adsorpsi, baru kita masuk ke kinetika. Kali pertemuan terakhir, dan ini slide-nya ada 44. Jadi saya lompat-lompat saja ya, yang penting-penting saja yang akan saya jelaskan. Ini juga slide bukan punya saya, slide PPT saya tentang adsorpsi tidak tahu di mana. Sudah cari ternyata tidak ada, karena jarang sekali saya mengajar adsorpsi, jadi mungkin di laptop saya yang lama dan itu rusak. Oke. Jadi kita review kembali adsorpsi, baru nanti kita masuk ke kinetikanya. Jadi nanti di dalam bab adsorpsi ini akan kita ketahui tentang proses apa yang melatar belakangi terjadinya proses adsorpsi. Nah, proses adsorpsi itu di dalamnya ada interaksi antara adsorben dan adsorbat. Adsorben itu penyerapnya, adsorpsi itu kan prosesnya ya, penyerapan. Nah, kemudian yang menyerap itu dinamakan adsorben, serap itu namanya adsorbat. Kemudian adsorpsi dan kinetika adsorpsi. Nah, nanti juga akan kita lihat beberapa jenis adsorben dan sifat-sifatnya beserta penggunaannya. Untuk yang ketiga mungkin tidak sempat saya sampaikan nanti yang poin yang ketiga ini. Jadi yang penting kan adalah kinetikanya saja ya. Jadi yang ketiga ini nanti kalau jadi ada mata kuliah baru nanti untuk sains itu adalah kimia permukaan. Jadi nanti di kimia permukaan akan lebih banyak dibahas mengenai adsorpsi. Oke, yang akan kita lihat nanti adalah yang pertama ya, jadi outline-nya itu perkenalan tadi ya, perkenalan dengan adsorpsi, jadi pendahuluan mengenai adsorpsi.
Di dalamnya ada faktor-faktor yang mengaruhi absorpsi, kemudian tahap-tahap dalam proses absorpsi, dan nantinya akan kita bahas juga genetik absorpsinya. Kemudian ada juga dinamakan isoterm absorpsi. Jadi isoterm absorpsi adalah kesetimbangan absorpsi. Jadi nanti akan kita lihat kesetimbangan absorpsi atau isoterm absorpsi menurut Langmuir, Freundlich maupun DET. Kemudian nanti juga akan kita lihat jenis-jenis dari adsorben. Jadi adsorben nanti yang dibahas ada 3. Ada activated carbon, PAC, and GAC. PAC itu porous activated carbon, GAC itu adalah granules activated carbon. Jadi porous itu berarti dia, bukan porous, powder activated carbon. Jadi karbon aktif berbentuk serbuk, sedangkan GAC itu adalah karbon aktif berbentuk granula, yang biji-biji. Kemudian activated alumina, jadi selain karbon kita juga adsorbennya berupa alumina, kemudian molecular shift. Nanti kita lihat apa ini maksud dengan molecular shift. Kemudian nanti aplikasi dari adsorpsi. Kemudian yang keempat mungkin tidak akan saya jelaskan karena tidak cukup waktunya ya. Oke. Nah, kita masuk dulu pendahuluan tentang adsorpsi. Jadi dalam proses absorpsi, substansi terlarut atau yang kita sebut dengan adsorbat terakumulasi di permukaan dari material padat yang kita sebut dengan adsorben. Jadi adsorbat ini dia akan berkumpul di permukaan adsorben. Jadi itu yang dinamakan proses adsorpsi. Contohnya, zat warna dapat dipisahkan dari air menggunakan karbon aktif. Zat warna itu disebut sebagai adsorbat, sedangkan karbon aktifnya disebut sebagai adsorben. Jadi zat-zat warna ini, jadi yang merah-merah itu adalah zat warna. Zat warna ini ada dalam air. Zat warna ini bisa dipisahkan dari air dengan menggunakan adsorben karbon aktif. Jadi nanti zat warna ini akan berkumpul di permukaan karbon aktif, akan terakumulasi di permukaan karbon aktif, yang dinamakan adsorpsi. Nah, jenis-jenis adsorpsi ada fisisopsi, ada kemisopsi. Jadi ada adsorpsi secara fisik dan adsorpsi secara kimia. Nah, apa yang membedakan keduanya ada dalam tabel ini. Jadi ada properties atau sifat. Jadi ada bonding, jenis ikatannya, kemudian besar entalpinya atau berapa energi yang terlibat ya dalam proses ini. Kemudian saturation itu kejenuhan dari permukaan adsorben oleh adsorbat. Di nanti pada nanti saja kita jelaskan itu ya. Kemudian surface specificity. Jadi kekhasan permukaannya, apakah diperlukan permukaan yang khas atau tidak? Kemudian sifatnya. Nah, kita lihat fisisopsi. Bonding atau interaksi antara adsorben dengan adsorbat pada fisisopsi adalah interaksi yang lemah. Termasuk di dalamnya adalah van der Waals interaction. Van der Waals interaction ini kan ada London ya, ada gaya London, ada juga dipol-dipol. Jadi ada interaksinya adalah interaksi yang lemah, yaitu gaya van der Waals. Sedangkan pada kemisopsi atau adsorpsi secara kimia, interaksi antara adsorben dengan adsorbat adalah interaksi yang lebih kuat. Nah, misalnya adalah ikatan ionik, misalnya ada ikatan kovalen, umumnya adalah ikatan kovalen, tapi bisa juga adalah ikatan ionik. Jadi interaksi antara adsorben dengan adsorbat dalam kemisopsi adalah ikatan kimia yang melibatkan overlap orbital, berarti ikatan kovalen ya, dan charge transfer, berarti ikatan ionik. Kemudian entalpi atau perubahan kalor atau perubahan energi ya, bukan perubahan kalor, perubahan energi yang terlibat dalam fisisopsi hanya 20-40 kJ per mol, sedangkan pada chemical absorption jelas lebih besar karena interaksinya kan lebih kuat. Jadi 80-240 kJ per mol. Saturation, nah nanti ada yang dinamakan multilayer, ada yang dinamakan monolayer. Multilayer berarti kan beberapa lapisan ya, sedangkan monolayer itu hanya satu lapis. Jadi nanti
Nanti akan kita lihat nanti apa yang dimaksud dengan multi dan mono. Yang jelas kalau monolayer itu hanya satu lapisan, jadi adsorbat hanya terdapat di permukaan hanya ada satu lapisan adsorbat di permukaan adsorben. Sedangkan pada itu beberapa lapisan, jadi dia masuk ya ke dalam. Kemudian spesialitas atau kekhasan permukaan kepada fisopsi tidak, tapi pada kemisopsi ini iya dilihat. Kemudian sifatnya fisopsi itu karena ikatan atau interaksi antara adsorben dan adsorbat itu lemah, maka sifat dari fisopsi dapat balik ya, atau bolak-balik. Sedangkan kemisopsi karena interaksi antara adsorben dan adsorbat itu kuat, melibatkan ikatan kimia, maka kebanyakan adalah irreversible. Jadi kalau sudah diserap, tidak bisa dilepas kembali. Itu dinamakan irreversible-nya. Jadi tidak terjadi desorpsi. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi adsorpsi, yang pertama jelas luas permukaan adsorben. Itu sudah jelas ya. Jadi jumlah adsorbat yang teradsorpsi jelas berbanding lurus dengan area permukaan dari adsorben. Itu sudah jelas ya. Semakin luas permukaannya, tentu adsorbat yang teradsorpsi juga akan semakin banyak. Jadi kalau kita bandingkan PAC dengan GAC, powder dengan granul, karena powder memiliki luas permukaan yang lebih luas, maka lebih bagus digunakan karbon aktif yang berbentuk powder. Jadi assorpsi zat warna dan sebagainya itu biasa menggunakan karbon aktif yang berbentuk bubuk atau powder. Kemudian solubilitas dari adsorbat. Semakin larut atau semakin besar solubilitas dari adsorbat, dan semakin kuat interaksi antara solut dengan solvent, maka adsorbat yang teradsorpsi itu akan semakin sedikit jumlahnya. Jelas ya? Misalnya, kalau saya punya zat warna, saya larutkan dalam air, dan zat warna ini sifatnya sangat larut di dalam air, tentu akan sulit untuk memisahkan zat warna ini dari air. Jadi kalau saya mau memisahkan zat warna yang terlarut tadi itu dengan menggunakan karbon aktif, karena zat warna itu sangat larut di dalam air, berarti interaksinya dengan air sangat kuat, maka sukar adsorben saya untuk menarik atau mengadsorpsi zat warna tersebut. Itu maksudnya. Jadi the smaller is the extent of absorpsi. Jadi semakin sedikit ya adsorbat yang teradsorpsi. Kemudian faktor yang ketiga adalah pH. pH larutan ini sangat berpengaruh terhadap adsorpsi. Nah, mengapa demikian? Contoh, waktu saya melaksanakan penelitian di waktu S2, judul tesis saya kinetika adsorpsi logam berat besi dan nikel, besi, kobalt, dan nikel menggunakan adsorbennya itu tumbuhan, jadi makhluk hidup ya. Jadi bukan menggunakan karbon aktif, bukan menggunakan alumina aktif, dan bukan material, saya gunakan makhluk hidup. Jadi makhluk berupa tumbuhan yang namanya Pistia stratiotes. Nah, karena yang mau saya adsorpsi adalah besi, kemudian besi dengan timbal, kalau saya lupa timbal rasanya. Nah, contohnya besi ya. Kalau kita pakai pH yang terlalu basah, pH-nya di atas 7, maka besi yang mau adsorpsi itu akan lebih sulit. Mengapa? Karena kalau larutannya basah, maka nanti besi itu akan mengendap dalam bentuk besi hidroksida, FeOH 3 kali. Jadi pH sangat berpengaruh dalam proses adsorpsi. Seperti contoh saya tadi, pH basah itu tidak disukai dalam adsorpsi logam. Misalnya pada timbal, pada besi. Mengapa? Karena kalau pH-nya basah, besi itu bisa mengendap sebagai besi hidroksida. Kalau mengendap sebagai besi hidroksida, tentu akan sulit untuk diabsorpsi.
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut. Faktor keempat adalah suhu. Nah, ini seperti yang saya sebut tadi, absorpsi logam berat itu lebih baik pada temperatur tinggi. Oh, itu sudah jelas. Absorpsi logam berat itu biasanya lebih bagus dilakukan pada suhu yang tinggi. Ini sama dengan pH tadi. Jadi absorpsi logam berat itu biasa menggunakan pH di bawah 7, kemudian menggunakan suhu yang tinggi. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab mengapa pada suhu yang lebih tinggi atau suhu tinggi absorpsi logam berat itu akan semakin mudah? Kenapa tidak ada yang menjawab? Oke, nanti dicari jawabannya. Mengapa pada temperatur yang tinggi absorpsi logam berat akan lebih mudah? Oke, faktor yang berikutnya adalah sifat dari adsorbat. Jadi ini ada kaitannya dengan gugus fungsional pada permukaan adsorbat. Karena nanti akan terjadi interaksi ya antara adsorben dengan adsorbat. Jadi nanti gugus fungsional yang ada di permukaan adsorbat juga pasti mempengaruhi. Jadi misalnya kalau di permukaan adsorbat itu ada gugus OH, nggak ada gugus OH, sedangkan di adsorben ini misalnya, nah di adsorben itu ada, jangan OH deh, yang apa ya, tidak apa-apa lah dengan OH. Kemudian di adsorben misalnya ada hanya, jadi interaksinya kan adalah dipol-dipol. Jadi seperti itu contohnya. Jadi gugus fungsional yang ada di permukaan adsorbat juga mempengaruhi absorpsi karena nanti akan mempengaruhi interaksinya dengan adsorben. Jadi nanti interaksinya akan interaksi antara adsorben dengan adsorban juga akan mempengaruhi jenis absorpsi yang terjadi. Kemudian yang keenam adalah campuran dari adsorbat. Jadi adsorbat seringkali misalnya kalau kita mau mengadsorpsi PB dari air limbah. Nah, air limbahnya itu kan tidak hanya mengandung PB saja, misalnya mengandung logam lain, misalnya besi, nikel, kobalt, dan sebagainya. Nah, komponen-komponen lain yang ada dalam limbah itu atau logam-logam lain yang ada di dalam limbah itu tentu akan mempengaruhi proses adsorpsi dari PB. Kalau misalnya saya mau ambil PB-nya saja, keberadaan logam lain itu tentu akan mempengaruhi absorpsi PB oleh adsorben. Nah, jadi di sini dijelaskan campuran
atau logam-logam atau komponen-komponen lain yang ada selain adsorbat yang mau kita serap itu bisa membantu adsorpsi atau bisa juga mengganggu adsorpsi. Jadi nanti kalau kalian sudah masuk ke penelitian, kalau mengambil penelitian adsorpsi, ada juga biasa mahasiswa yang meneliti selektivitas. Misalnya kita buat larutan simulasi ya, kita buat larutan limbah, isinya adalah Pb dengan nikel. Kita mau lihat adsorben kita ini lebih selektif, dia menyerap Pb atau menyerap nikel. Jadi biasanya itu kita mau tes, apakah keberadaan nikel ini akan mengganggu adsorpsi Pb oleh adsorben atau sebaliknya. Apakah adsorpsi nikel akan diganggu oleh keberadaan Pb? Itu seperti, jadi contohnya seperti itu. Apakah keberadaannya itu bisa saling mengganggu? Jadi campuran dari adsorbat juga mempengaruhi adsorpsi. Nah, ini adalah jenis-jenis interaksi antara adsorben dengan adsorbat. Jadi ada kolom unlike charge, itu maksudnya seperti ini. Menurut kolom ya, hukum kolom itu muatan yang sejenis tarik tolak menolak, muatan yang tidak sejenis tarik menarik, itu maksudnya hukum kolom. Jadi kolom unlike charges itu berarti muatan yang tidak sejenis itu tarik menarik. Dipole-dipole interaction, kita sudah pelajari di ikatan kimia apa yang dimaksud dengan dipole-dipole interaction. Ada ya, dipole-dipole interaction. Jadi antara dipol permanen dengan dipol permanen. Kemudian London interaction atau van der Waals forces. Jadi gaya London, jadi dipol sesaat dengan dipol terimbas ya. Kemudian bisa juga interaksinya berupa ikatan hidrogen seperti contoh saya tadi. Kemudian point charge and a dipole. Jadi kalau dipol itu punya dua kutub atau punya dua pol ya, yang muatannya berbeda. Sedangkan point charge itu muatan titik itu hanya punya satu muatan saja. Kemudian point charge neutral species itu ada spesies netral yang punya point charge atau yang punya muatan titik. Jadi muatannya cuma satu. Kalau bukan positif ya negatif. Sedangkan kalau dipol kan ada yang positif, ada yang negatif. Kemudian yang terakhir adalah bisa juga ikatan kovalen. Jadi ada interaksi-interaksi yang bisa terjadi antara adsorben dengan adsorbat dalam proses adsorpsi. Nah, umumnya yang banyak sekali terjadi interaksinya adalah interaksi London atau gaya London saja. Itu umumnya, apalagi pada fisisopsi. Jadi di antara interaksi-interaksi lain dalam fisisopsi, gaya London itu yang paling sering ditemui. Oke. Oke. Oh, tidak apa-apa. Sebenarnya saya mau langsung masuk ke adsorpsi equilibrium dengan kinetiknya, tapi tidak apa-apa. Ini hanya saya sebutkan saja ya. Jadi tahap-tahap dalam proses adsorpsi. Yang pertama adalah transport larutan bulk, kemudian transport difusi lapisan, kemudian transfer pori, dan adsorpsi. Jadi ini yang saya lewati ya. Jadi saya masuk langsung ke sini kinetikanya. Kesetimbangan itu baru kinetika. Oke, kesetimbangan adsorpsi. Nah, yang dimaksud dengan kesetimbangan adsorpsi, jika adsorben dengan adsorbat itu saling kontak dalam waktu yang cukup lama, kesetimbangan akan dicapai antara jumlah adsorbat yang teradsorpsi dengan jumlah adsorbat yang ada di dalam larutan. Itu dinamakan kesetimbangan adsorpsi. Paham ya? Jadi kesetimbangan adsorpsi dicapai jika jumlah adsorbat yang teradsorpsi itu sudah sama dengan jumlah adsorbat yang masih ada di dalam larutan. Jadi kalau adsorbat teradsorpsi berarti kan adsorbatnya sudah diikat oleh adsorben. Dan di dalam larutan masih ada juga adsorbat. Jadi kalau jumlah yang sudah terikat di adsorben itu sama dengan jumlah yang masih ada di dalam larutan, maka itulah yang dinamakan kesetimbangan adsorpsi. Nah, hubungan ini
Jadi hubungan antara jumlah yang terabsorpsi dengan jumlah yang masih ada di dalam larutan itu nanti digambarkan dengan yang namanya isoterum. Ini sudah kalian dapatkan sebenarnya waktu kalian praktikum kimia fisik 1 ya. Kimia fisik 2, maaf. Kimia fisik 2, jadi ada isoterum Brownlee waktu itu. Nah, itu adalah salah satu jenis dari isoterum yang menggambarkan kesetimbangan adsorpsi. Nah, dalam isoterum adsorpsi, digambarkan massa adsorbat per unit massa adsorben pada kesetimbangan dan pada suhu tertentu. Jadi di dalam isoterum adsorpsi itu nanti bisa kita lihat jumlah adsorbat per jumlah adsorben pada kesetimbangan dan pada suhu tertentu. Nanti kita lihat untuk isoterum Langmuir, isoterum Brownlee, isoterum adsorpsinya ini nanti akan menggambarkan hal yang sama, tapi nanti grafiknya berbeda. Oke, sekarang bagaimana cara menentukan isoterum? Nah, untuk menghitung berapa materi yang terabsorpsi dari kesetimbangan massa, nah QE inilah nanti yang ada dalam timbangan adsorpsi. Jadi QE ini adalah massa yang terabsorpsi dibagi dengan massa adsorben. Jadi satuannya adalah mg per miligram per gram. Miligram adsorbat per gram adsorben. Jadi inilah yang dimaksud dengan tadi ya, adsorption isoterum. Nah, untuk menghitung QE ini, rumusnya atau persamaannya adalah CO kurang CE kali V dibagi M. CO adalah konsentrasi awal dari adsorbat, C itu konsentrasi equilibrium. Jadi konsentrasi equilibrium. Ketika jumlah yang terabsorpsi itu sama dengan QE. Kemudian itu volume dari larutan dan M adalah massa dari adsorben. Jadi di sebelah kanan itu adalah gambaran ketika tercapainya kesetimbangan adsorpsi. Jadi yang putih yang sebelah kiri itu, yang paling kiri itu adalah keadaan awal. Jadi initial condition before the addition of the powdered activated carbon. Jadi sebelum terjadinya adsorpsi atau sebelum ditambahkan karbon aktif ke dalam bejana itu. Jadi di dalam bejana itu konsentrasi awal dari adsorbat kita simbolkan dengan CO. Kemudian setelah itu ditambahkan karbon aktif dengan massa F. Jadi sudah ditambahkan karbon aktif dengan massa M. Nah, kemudian setelah terjadi adsorpsi, setelah kontak antara adsorben dengan adsorbat, setelah kontak antara larutan dengan karbon aktif, maka akan tercapai kesetimbangan adsorpsi. Jadi nanti kesetimbangan adsorpsi tercapai jika CE itu sama dengan QE atau sama dengan massa adsorbat yang terabsorpsi di dalam adsorben. Jadi CE itu kesetimbangan adsorpsi tercapai jika CE konsentrasi adsorbat yang ada dalam larutan itu sama dengan konsentrasi adsorbat yang terikat oleh atau pada adsorben. Jadi CE adalah konsentrasi equilibrium di dalam larutan ketika jumlah yang terabsorpsi itu sama dengan QE. Nah, ini adalah ada 4 isoterum adsorpsi. Jadi semua isoterum ini menggambarkan kesetimbangan adsorpsi, juga ada QE di situ. Nah, hanya kurvanya tentu saja berbeda. Jadi maknanya pasti berbeda karena kurva yang ditampilkan untuk masing-masing isoterum juga. Jadi QE, kurva yang linear itu adalah hubungan antara QE dengan CE. Sedang untuk Langmuir, hanya seperti gambar itu, tetap QE dengan CE, tapi gambar kurvanya itu berbeda dengan linear ya. Kemudian kalau PT beda lagi, sedangkan Brownlee juga berbeda. Dari mana kurva ini? Kenapa bisa berbeda? Karena persamaan yang digunakan itu berbeda.
Jadi kenapa linear pada kurvanya berbentuk lurus pada kurva linear? Karena ini merupakan kurva yang dihasilkan dari persamaan QE sama dengan K dikali dengan CE. Kemudian pada Langmuah bentuk kurvanya seperti itu ya berasal dari persamaan Langmuah. Dari mana persamaan ini? Ini diturunkan oleh Langmuah, kemudian BET juga persamaannya berbeda sehingga akan menghasilkan kurva yang berbeda. Freundly juga menghasilkan kurva yang berbeda karena persamaannya juga berbeda. KB itu konstanta ya, konstanta BET, KF itu konstanta Freundly, K itu konstanta Langmuah. Sedangkan kali ini itu adalah konstanta linear. Jadi kurvanya berbeda karena persamaan juga masing-masing isoterum juga berbeda. Nah, kita masuk satu persatu ya. Isoterum Langmuah, model Langmuah. Nah, model ini menurut Langmuah, Langmuah berpendapat atau model Langmuah ini menganggap bahwa absorpsi yang terjadi adalah absorpsi monolayer. Jadi di permukaan adsorbat hanya ada satu lapis, permukaan adsorben hanya ada satu lapis adsorbat. Kemudian energi ikatan antara permukaan adsorbat dan adsorbat itu tetap. Jadi menurut Langmuah seperti itu. Jadi menurut Langmuah yang pertama adsorpsinya hanya monolayer saja. Jadi satu lapis saja adsorban di permukaan adsorben dan energi ikatan antara permukaan adsorben dengan adsorbat itu tetap. Oke. Nah, dalam persamaan Langmuah QE tadi sudah tahu QE ya. QE itu kan adalah kesetimbangan equilibrium concentration. QE itu sama dengan jumlah massa adsorbat yang terabsorpsi per massa adsorben. K ini adalah konstanta Langmuah. QE adalah kapasitas absorpsi maksimum. Jadi QA itu adalah kapasitas absorpsi maksimum. C itu konsentrasi kesetimbangan. Sedangkan, ini ada di bawah, C konsentrasi kesetimbangan. Nah, lihat satuannya miligram per liter, kemudian konstanta Langmuah satuannya liter per miligram, kemudian QA itu adalah kapasitas absorpsi maksimum, satuannya adalah gram adsorbat per gram adsorben. Nah, KI konstanta Langmuah ini nanti dipakai untuk menghitung energi dari adsorpsi. Jadi berapa energi yang terlibat dalam proses adsorpsi Langmuah ini menurut Langmuah. Jadi K ini baik Freundly, Langmuah, konstanta itu akan berguna untuk menghitung energi yang terlibat dalam proses adsorpsi. Dengan mengetahui energi yang terlibat dalam proses adsorpsi, kita bisa mengetahui apakah adsorpsi tersebut fisisopsi atau kemisopsi. Jadi saya ulangi, jadi berdasarkan model isoterum Langmuah, kita bisa menghitung kapasitas absorpsi maksimum dari adsorben. Yang kedua, kita bisa menghitung nilai tetapan konstanta. Konstanta ini nanti kita bisa pakai untuk menghitung energi yang terlibat dalam adsorpsi. Jadi dengan melihat energi yang terlibat dalam adsorpsi ini bisa kita tentukan apakah adsorpsinya adalah fisisopsi ataukah kemisopsi. Oke. Saya lanjut ya. Nah, ini adalah kurva untuk Langmuah. Jadi model kurvanya seperti ini. Ini berlinear ya. Kalau misalnya karena ini belum linear, biasanya itu nanti data percobaan kita masukkan ke dalam kita buatkan grafik linearnya. Jadi kita buatkan kurva linearnya. Nah, sekarang BET. Nah, BET kalau tadi Langmuah itu mengasumsikan absorpsinya adalah monolayer, sedangkan BET adalah multilayer.
Oke, menurut BET, jadi BET itu menganggap bahwa isoterum Langmuir itu diaplikasikan pada setiap layer. Jadi setiap layer itu Langmuir. Di layer di bawahnya Langmuir. Semua kan one layer ya. Nah, kemudian di bawahnya lagi adalah Langmuir. Jadi BET ini adalah multi layer, tapi setiap layernya adalah Langmuir. Jadi Langmuir. Nah, jadi tidak ada perpindahan yang terjadi antara layer. Jadi kalau sudah lapis pertama itu jenuh oleh adsorbat, berarti dia monolayer ya. Nah, itu berarti Langmuir. Lapis kedua juga begitu. Jadi tidak ada transmigrasi atau perpindahan adsorbat pada layer pertama ke layer kedua. Itu maksudnya. Nah, model ini juga menganggap bahwa energi absorpsi dari setiap layer itu sama. Setiap layer sama kecuali layer yang pertama. Oke. Jadi model equation-nya lebih lebih kompleks ya dibanding dengan model equation dari Langmuir. Oke, jadi dengan menggunakan BT kita bisa hitung kejenuhan atau limit solubility-nya atau batas terlarutnya dari solut di dalam atau batas ya sama saja sih. Jadi jumlah maksimum adsorbat yang terabsorpsi per liter larutan. Kemudian KB ini sama seperti tadi ya, adalah konstanta. Jadi konstanta dari BET. Jadi nanti kita bisa hitung berapa energi adsorpsi, kemudian bisa kita tentukan apakah ya fisisorpsi atau kemisorpsi. BET itu Brunel, Emmett, dan Taylor. Singkatan dari nama ketiga orang ini. Kemudian berikutnya adalah Freundlich. Nah, Freundlich ini biasanya biasanya ini diikuti, ini kan apa ya, model ya. Jadi model ini biasanya diikuti oleh diikuti oleh proses adsorpsi atau biasa diadopsi oleh proses adsorpsi yang adsorbatnya itu tidak single atau tidak ya, jadi dia berupa campuran. Nah, jadi berupa campuran. Jadi ini biasanya diadopsi oleh jadi diadopsi oleh proses adsorpsi di mana adsorbatnya itu merupakan campuran, jadi tidak murni. Jadi bisa campuran logam-logam, bisa juga campuran zat-zat organik, bisa juga campuran dari zat-zat warna seperti itu. Jadi nanti konstantanya itu bervariasi, KF-nya bervariasi sebagai fungsi dari tertutupnya permukaan dari adsorben. Jadi untuk adsorpsi ini, untuk mix adsorbat ini yang lebih cocok adalah biasanya adalah model Freundlich. Persamaannya ada pada slide. Jadi KF dan N itu adalah konstanta Freundlich. Jadi CE masih sama ya. Jadi CE adalah konsentrasi adsorbat yang terabsorpsi, massa adsorbat yang terabsorpsi, konsentrasi adsorbat ada kesetimbangan. Sedangkan QE adalah jumlah adsorbat yang terabsorpsi per jumlah adsorben. Massa ya jumlahnya, ton massa. Nah, bentuk kurva dari isotom Freundlich ini belum linear ya. Jadi nanti kalau kita punya data percobaan, biasanya kita buatkan kurvanya yang linear. Tapi kalau belum linear ya seperti ini hasilnya. Oke. Nah, ini sudah dibuat linear, ini dalam bentuk logaritma, nah dia menjadi linear. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini adalah contoh dari ini ya, membuat kurva isoterum. Ini ada data percobaan. Kita punya silen, larutan silen,
konsentrasinya 600 mg per liter, dan volumenya adalah 100 ml. Nah, ke dalam bejana yang berisi silen ini, 100 ml silen ini kita tambahkan karbon aktif. Kemudian untuk mempercepat proses absorpsi, ini dikocok, jadi menggunakan shaker, jadi masukkan dalam Erlenmeyer biasanya, kemudian dikocok menggunakan shaker dalam waktu tertentu, ini 48 jam. Nah, kemudian setelah 48 jam, diperotah seperti pada tabel. Ada 5 jar, ada 5 bejana atau 5 toples, jadi divariasikan massa adsorben. Kemudian setelah itu ternyata konsentrasi equilibriumnya atau konsentrasi pada saat setimbang itu diperoleh ada 5 konsentrasi. Jadi ada 5 konsentrasi 25 sampai 510 mg per liter. Oke, sekarang kita mau plot data ini ke dalam kurva Frohnle. Jadi untuk mengetahui isoterm apa yang diadopsi, model isoterm apa yang diadopsi oleh adsorpsi silen oleh karbon aktif ini, maka data ini kita plot ke dalam kurva masing-masing model isoterm. Jadi kalau kurvanya nanti setelah kita linearin kurvanya, kemudian R square-nya itu mendekati 1, misalnya 0,99, 0,98, misalnya di Frohnle 0,9 R square-nya. Di Langmuir R square-nya itu hanya 0,3. Berarti laporkan mengikuti model isoterm Frohnle, di mana konsentrasi dalam satuannya miligram per liter, dan Q-nya atau kapasitas, dan Q-nya tadi ya, jumlah adsorben per adsorbatnya itu, jumlah adsorbat per adsorbennya memiliki satuan miligram per gram. Jadi Q benzen sama dengan 50,1 kali konsentrasi benzen pangkat 0,533. Ini kan persamaan Frohnle ya. Nah, larutan yang mengandung 0,5 mg benzen pada 25 derajat Celcius diperlakukan dalam proses batch. Batch itu maksudnya begini, kalau absorpsinya dilakukan menggunakan metode batch, itu berarti langsung dicampur dalam satu tempat. Jadi karbon aktif, kemudian misalnya adsorbennya karbon aktif, jadi adsorben dengan adsorbatnya itu langsung dicampurkan, baru diaduk, baru nanti disimpan dalam waktu tertentu. Jadi dinamakan batch proses. Jadi semuanya dicampurkan maksudnya. Untuk mengurangi konsentrasi menjadi kurang dari 0,01 mg per liter. Adsorben hanya adalah karbon aktif yang memiliki area permukaan spesifik sebesar 650 meter pangkat 2 per gram. Nah, hitung dosis karbon aktif yang dibutuhkan agar konsentrasi benzen yang tadinya 0,5 mg per liter akan menjadi kurang dari 0,01 mg per liter. Oke,
Nah, jadi penyelesaiannya seperti ini. Jadi konsentrasi benzen di kesetimbangan dengan CE sebesar 0,01. Ini kan yang mau dicapai ya, 0,01. Nah, dapat ditentukan menggunakan persamaan Brownian di atas. Jadi, untuk mendapat C yang 0,01 itu, maka QE itu haruslah 4,3 mg per gram. Oke, kemudian dengan mengetahui QE ini, maka nanti kita bisa hitung berapa dosis karbon aktif yang harus digunakan agar tadi konsentrasi yang 0,5 tinggal 0,01. Jadi 0,01 kita masukkan ke dalam C ini, CBN ini, kita masukkan di situ, didapatkan QE 4,3 mg per gram. Nanti QE kita masukkan ke dalam persamaan ini, jadi QE ini kita ganti dengan 4,3 mg per gram. Oke ya? Nah, CO adalah konsentrasi awal, 0,5 ya. Oke, kurang CE. CE-nya tadi ada ya. Ada tadi CE-nya kan 0,01. Oke, sekarang untuk menghitung karbon aktif, konsentrasi karbon aktif, nah kita menggunakan persamaan ini. Konsentrasinya karbon aktif dulu yang kita hitung. Jadi dapatkan 114 mg per liter. Nah, jadi sudah diketahui berapa dosis karbon aktif yang digunakan agar konsentrasi yang 0,5 tadi tinggal menjadi 0,01. Paham ya? Paham tidak ini dari mana? Yang C total benzen sama dengan C benzen tambah Q benzen kali C AC. Ini asalnya dari persamaan Brownian ini. Bukan persamaan Brownian, persamaan menghitung QE. QE sama dengan CO kurang CE kali V dibagi M. Nah, CAC itu sama dengan M dibagi V. Nah, ini saya ngomong sendiri, nggak ada orangnya kah? Hadir Ibu. Hadir Bu. Hadir Bu. Bu. Ini paham? Ayo, Ini Bu. contoh soalnya paham kan? Iya Bu. Dan sampai saya ngomong terus, baru tidak ada yang dengar, tidur semuanya. Oke. Tapi paham, saya menjelaskan ini paham ya? Oke, saya ulangi, contoh soal 1 ada yang mau ditanyakan? Jadi contoh soal 1 ini adalah kita mau menentukan isoterm apa yang cocok atau isoterm apa, pola isoterm apa yang diadopsi oleh adsorpsi silen oleh karbon aktif berdasarkan data ini. Nah, karena kalau kita mau menentukan isoterm apa yang sesuai, maka data percobaan ini kita plotkan ke masing-masing kurva isoterm. Plotkan ke Langmuir, plotkan ke Brownian, plotkan ke BET. Kalau R square-nya, jadi telah diplotkan ke kurvanya dibuat linear seperti ini. Kalau R square-nya mendekati 1, maka itulah pola isoterm yang cocok. Misalnya, ini kebetulan saja, ternyata setelah diplot ke kurva isoterm Brownian, ternyata R square-nya adalah 0,9. Berarti adsorpsi silen oleh karbon aktif yang ada pada soal nomor 1 itu mengikuti model isoterm Brownian. Kalau misalnya setelah diplot ke kurva isoterm Brownian R square-nya jauh dari 1, misalnya 0,1, berarti adsorpsinya tidak mengikuti pola isoterm Brownian. Berarti kita coba isoterm lainnya. Kita coba isoterm Langmuir. Kalau R square-nya mendekati 1, ketika kita plot datanya ke kurva isoterm Langmuir, maka adsorpsi silen oleh karbon aktif mengikuti isoterm Langmuir. Kalau tidak cocok Langmuir,
pergi ke, kalau R square yang diperoleh dari kurva isoterm menguat itu juga masih jauh dari 1, maka coba plot ke BET. Jadi kita pakai sistem coba-coba untuk mengetahui isoterm apa yang cocok. Kemudian nomor 2, ini hitung-hitungan saja. Jadi diketahui bahwa absorpsi dari benzen menggunakan karbon aktif itu mengikuti isoterm Freundlich. Jadi berdasarkan persamaan isoterm Freundlich, Q sama dengan konsentrat ini ya. Jadi ini persamaan Freundlich-nya. Q sama dengan 50,1 C pangkat 0,533. Ini persamaan isoterm Freundlich untuk absorpsi benzen oleh karbon aktif. Nah, larutan yang mengandung 0,5 mg per liter benzen itu diproses untuk mengurangi konsentrasinya menjadi 0,01 mg per liter. Jadi yang kita inginkan adalah mengurangi konsentrasi benzen yang tadinya 0,5 mg per liter menjadi 0,01 mg per liter. Jadi kita mau berapa adsorben yang diperlukan agar konsentrasi benzen yang tadinya 0,5 tinggal 0,01. Jadi kita mau tahu berapa konsentrasi adsorben yang digunakan. Dalam hal ini adalah berapa konsentrasi karbon aktif yang digunakan agar konsentrasi benzen berkurang dari 0,5 ke 0,01. Nah, adsorbennya adalah karbon aktif yang memiliki area permukaan yang spesifik sebanyak 650 meter pangkat 2 per gram. Nah, tentukan berapa dosis karbon aktif yang dibutuhkan. Nah, ini mudah sebenarnya, mudah sekali. Kenapa? Karena tinggal masukkan ke persamaan. Jadi, untuk menghitung berapa dosis karbon aktif yang diperlukan agar konsentrasi benzen itu 0,05 menjadi 0,01, maka yang pertama kita hitung adalah Q-nya, atau jumlah benzen yang massa benzen yang teresap per massa karbon aktif. Jadi setelah dimasukkan dalam persamaan, C benzennya kan ada tadi ya. Jadi C benzennya itu kan 0,01. Jadi akan diperoleh 4,3 mg per gram. Nah, kemudian untuk menghitung karbon aktif yang digunakan, kita bisa pakai persamaan ini, Qa sama dengan CO kurang Ce kali V per M. Nah, ini kalau disusun ulang hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. CO itu atau C total benzen itu sama dengan C benzen, berarti ini adalah C akhirnya benzen ya. Kemudian tambah Qa ini yang sudah kita hitung 4,3 tadi kali dengan C dari karbon aktif. C karbon aktif ini sama saja dengan M per V. Jadi kita balik ini, M per V. Kita susun ulang persamaan ini. Kita masukkan masing-masing datanya, CO atau C total benzen itu ada dalam soal 0,5, Ce benzen juga ada dalam soal itu 0,01, Ki benzen itu ada dalam perhitungan tadi 4,3, CaC inilah yang kita hitung. Nah, dihitung ternyata karbon aktif yang diperlukan itu sebesar 0,114 gram per liter larutan. Jadi untuk mengurangi konsentrasi benzen dari 0,5 ke 0,01, kita memerlukan karbon aktif sebanyak 114 mg per liter larutan benzen. Jadi itulah yang kita perlukan. Jadi karbon aktif kita perlukan sebanyak 14 mg per liter larutan adsorbat atau benzen. Oke, sama ini seperti tadi, cuma ini dibalik. Oke, contoh hal nomor 3. Jika 114 mg per liter adsorben digunakan untuk to treat, jadi kita nanti tambahkan dengan 0,5 mg per liter larutan toluen. Berapa konsentrasi equilibriumnya, Ce-nya yang ditanya, dan konsentrasi fase padatnya. Nah, diketahui
diketahui persamaan isotermnya adalah ini Freundlich juga, kitoluen, Ki-nya sama dengan 76,6 kali C toluen pangkat 0,365. Jadi C toluen inilah yang mau kita hitung. Nah, berdasarkan persamaan tadi, yang ini ya, yang ini, aduh, saya tidak pakai pulpen. Berdasarkan persamaan ini, yang QE sama dengan CO kurang CE dikali C dibagi M, kita susun ulang, hasilnya adalah C total toluen sama dengan C toluen akhir tambah Q toluen kali dengan CAC. Nah, ini kebalikan dari soal yang nomor 2. Soal yang nomor 2, CAC-nya yang dihitung, sedang Q toluennya ada, C toluennya ada, C total toluennya ada, dan C toluennya ada. Untuk soal nomor 3, CAC-nya diketahui, yang kita hitung sekarang adalah C toluen atau CE-nya. Tot ini kan adalah CO, sedangkan C tol ini adalah CE. CE dari toluen. Nah, itu yang mau kita hitung. Oke. Aduh, saya cari pulpen. Oke, saya ulangi. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Pekan depan kita sudah kuis. Oke, nomor 2. Adsorpsi benzen dengan karbon aktif ini mengikuti persamaan Freundlich. Jadi didapatkan persamaannya adalah ini. Benzen dengan konsentrasi 0,5 mg per liter. Jadi 0,5 mg per liter ini adalah konsentrasi mula-mula atau konsentrasi total dari benzen. Atau dalam persamaan Freundlich ini disimbolkan dengan CO. Dalam persamaan Freundlich, maaf, dalam persamaan menghitung QE. Tadi kan menghitung QE itu QE sama dengan CO kurang CE. Ini ya, kali V dibagi M. QE ini adalah Q benzen atau konsentrasi benzen yang diabsorpsi oleh karbon aktif pada saat kesetimbangan tercapai, bukan konsentrasi ya, massa ya. Kemudian CE ini adalah konsentrasi benzen yang tersisa atau konsentrasi benzen pada saat kesetimbangan. Ini adalah konsentrasi benzen mula-mula. Jadi dalam soal ini kita sudah dapatkan data QE, kita dapatkan bukan QE. Kita punya data CO 0,5 mg, kemudian dapatkan kita punya data CE juga. CE itu yang mana? CE ini adalah 0,01 atau konsentrasi yang tersisa atau konsentrasi pada saat kesetimbangan tercapai. Pertanyaannya adalah ini, hitung berapa karbon aktif yang harus digunakan agar konsentrasi atau CO yang tadinya 0,5 mg per liter menjadi CE yaitu 0,01 mg per liter. Nah, untuk menghitung
berapa dosis karbon aktif yang digunakan, kita harus tahu dulu berapa Ki atau Ki benzen yang ada pada persamaan di atas. Jadi ini kita hitung. Kita hitung ini dulu. Nah, karena kalau sudah kita hitung ini, kita bisa masukkan ke persamaan ini. Sehingga nanti karbon aktif yang digunakan bisa kita hitung. Karena karbon aktif yang digunakan itu sama dengan M per V. Atau kebalikan dari ini ya, V per M. Jadi karbon aktif, konsentrasi karbon aktif yang digunakan itu sama dengan M per V. Kebalikan dari ini kan V per M ya, jadi kita susun ulang nanti persamaan ini agar nanti kita bisa dapatkan M per V. M per V itu sendiri adalah konsentrasi karbon aktifnya. Oke, sekarang saya ke slide berikutnya. Nah, dalam persamaan Brunli yang ada pada soal ini, untuk menghitung nilai Ki, maka C benzen sini kita ganti dengan 0,01. Sehingga diperoleh Ki-nya adalah 4,3 mg per gram. Nah, nanti nilai Ki ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. Tapi sebelumnya kita susun ulang dulu persamaan ini. Kita susun ulang dulu persamaan ini. Sehingga nanti persamaannya menjadi seperti ini. Saya kira mudah saja. Kali dulu silang Ki dengan M. Ki dengan M ini kali silang ya. Baru coba kita untuk Ki M sama dengan CO kurang CE dikali dengan P. Nah, kemudian susun ulang agar nanti M ini per V adalah kita ganti dengan CAC. Jadi nanti harus ada M per V-nya, supaya M per V itu kan sama dengan CAC. Jadi setelah disusun ulang, hasilnya seperti ini. Persamaan ini, kita masukkan C total bensin atau C mula-mula atau C adalah 0,5 mg per liter. C bensin atau CE itu adalah 0,01 mg per liter. Ki ini kita peroleh dari kita, dan CAC inilah yang mau kita hitung. Setelah kita hitung, ternyata karbon aktif yang diperlukan adalah sebanyak 114 mg per liter larutan bensin. Nah, sekarang kalau soal nomor 3, kebalikan soal nomor 2. Dalam soal nomor 3, diketahui adalah CAC-nya. Jadi jika 114 mg per liter adsorben digunakan untuk 0,5 mg liter larutan toluen, berapa konsentrasi kesetimbangan? Berapa konsentrasi kesetimbangan? Dan konsentrasi fasa solid. Jika diketahui, persamaan isoteram untuk toluen adalah ini. Jadi, dibalik yang diketahui adalah CAC-nya. Yang mau kita hitung adalah ini, C toluennya. Oke, jadi sama seperti tadi dengan menggunakan persamaan Ki sama dengan CO kurang CE kali P per M. Kita susun ulang, Ki di sini adalah Ki toluen, CO di sini adalah C total toluen, CE di sini adalah C toluen. Maka nanti akan diperoleh persamaan seperti ini. Kita masukkan saja C toluennya adalah C0 toluennya atau C adalah ini 0,5. C toluen inilah yang mau kita hitung. Ki ini adalah persamaan ini ya. Persamaan ini karena C toluennya yang mau dihitung, jadi kita masih tuliskan dalam bentuk persamaan. Kali CAC. CAC-nya adalah 0,114 gram per liter. Jadi setelah dihitung ternyata C toluen pada saat kesetimbangan atau CE-nya adalah 3,93 kali 10 pangkat minus 4 mg per liter. Oke. Sedikit lagi ya. Oke, jenis-jenis adsorben. Jenis adsorben digunakan adalah karbon aktif. Karbon aktif ini umum sekali digunakan untuk absorpsi dari adsorbat-adsorbat yang sudah kita sebut sebelumnya. Jadi zat warna, kemudian toluen, kemudian benzen. Itu biasanya untuk absorpsi zat-zat tersebut umumnya menggunakan karbon aktif. Mengapa? Karena harganya murah, luas permukaannya besar, kapasitas absorpsinya juga besar. Jadi tidak beracun juga. Jadi itu adalah faktor-faktor yang kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh karbon aktif dibandingkan adsorben lainnya. Kemudian alumina teraktivasi juga biasa digunakan, activated alumina. Ini maksud dengan activated di situ adalah
Jadi karbon sendiri adalah arang ya, seperti yang kalian temui itu karbon itu sama saja dengan arang. Sama, warnanya hitam. Kemudian di hasil pembakaran ya, di hasil pembakaran. Jadi material yang mengandung karbon kemudian bakar di dalam tanur akan meninggalkan karbon saja, itu disebut karbon. Yang dimaksud dengan karbon aktif, jadi kalau karbon saja meskipun luas permukaannya sudah besar, tapi bisa diperbesar lagi dengan mengaktifkan karbon tersebut menggunakan proses kimia ataupun fisika. Proses kimia contohnya dengan menambahkan asam, basa atau garam. Dengan menggunakan fisika contohnya dengan pemanasan. Jadi tujuan mengaktifasi karbon adalah untuk menambah pori-pori dari karbon. Kan nanti adsorbannya masuk dalam pori-pori adsorben ya. Jadi diaktifasi supaya pori-porinya itu bertambah agar adsorban terserap juga menjadi lebih banyak. Kalau tidak diaktifkan, meskipun porinya sudah banyak, tapi tentu akan lebih sedikit dibandingkan karbon yang sudah diaktifkan. Karena dengan diaktifkan, zat-zat menutupi pori-pori karbon itu bisa dilepaskan. Kalau dengan asam, nanti dia larut ke dalam asam. Begitu pula dengan basa dan garam. Kalau dengan pemanasan, maka zat-zat yang tadinya menutupi pori-pori karbon itu akan terlepas dengan adanya pemanasan. Jadi terjadi penguapan sehingga pori-pori karbon akan menjadi terbuka. Selain aktivitas karbon, juga bisa digunakan aktivitas alumina. Jadi alumina yang sudah teraktivasi. Bisakah menggunakan alumina saja? Bisa. Sama seperti karbon. Bisakah menggunakan karbon saja? Tidak perlu diaktifkan? Bisa. Tapi pori-porinya tentu lebih besar, lebih banyak jika sudah diaktifasi. Kemudian dengan menggunakan molecular sieves, contohnya adalah zeolit. Zeolit, bentonit, dan seterusnya, itu adalah material anorganik terdiri atas banyak sekali unsur-unsur anorganik. Contohnya adalah lempung, zeolit, benton, dan sebagainya. Jadi molekular shapes, zeolit, bentonit, lempung, dan sebagainya juga memiliki sifat absorptif. Jadi bisa mengabsorpsi karena juga memiliki pori-pori. Oke. Ini adalah sifat-sifat saja ya, jadi tidak perlu saya jelaskan sifat-sifatnya, jadi nanti kalian bisa lihat, bisa bandingkan. Oke, saya kira cukup ya, ini cuma contoh saja preparasi dari karbon aktif. Karbon aktif dapat dibuat dari material yang mengandung karbon, contohnya adalah kayu. Kayu pasti mengandung karbon, lignit, karbon juga, kol, batu bara, juga mengandung karbon, nutshell itu cangkang. Biasanya cangkang yang termasuk dalam nutshell itu cangkang kemiri. Contohnya nutshell, jadi kacang-kacang seperti kemiri, kemudian pala, dan sebagainya. Kemudian dari tulang. Itu adalah sumber karbon aktif. Preparasinya nanti kalian bisa baca sendiri ya. Pirolisis aktivasi. Ini masih benernya, masih baru ke slide 30. Tapi saya kira cukup untuk sampai insya Allah hari Rabu kita kuis. Materinya mulai dari kinetika katalisis enzim, kemudian lanjut kinetika polimerisasi, dan terakhir adalah adsorpsi. Jadi saya kira cukup untuk hari ini. Nanti akan saya share materinya di grup. Oke, jangan lupa absennya. Jadi pekan depan kita sudah kuis. Jadi selesai ya materi kita untuk kinetika kimia. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.